Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Alamohan dengan NIM 205200263. Di sini, saya akan memaparkan materi litigasi pidana mengenai penyelidikan, penyidikan, pra-peradilan, dan penuntutan. Sebelum memulai presentasi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Heri selaku dosen yang sudah memberikan ilmunya untuk saya dapat kesempatan agar memaparkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelidikan, penyidikan, pra-peradilan, dan penuntutan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu penyelidikan dan penyidikan. Secara umum, penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti agar bisa menangkap tersangka. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pra-peradilan dan penuntutan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh orang atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat maupun pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana, khususnya dalam menangani suatu peristiwa penyimpangan. Tahap yang mengalami proses hukum acara pidana diketahui terjadinya tindak pidana atau delik. Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Diketahui, terjadinya tindak pidana terdiri dari 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, kedapatan tertangkap tangan, terdapat di pasal 1 angka 19 KUHP. Yang kedua, karena laporan, terdapat di pasal 1 angka 24 KUHP. Dan yang ketiga, karena pengaduan, terdapat di pasal 1 angka 25 KUHP. Dan yang keempat, diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh karyak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Terdapat di dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian laporan di dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah
atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pengaduan dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penahanan didasarkan kepada dua syarat. Apa aja itu? Yang pertama itu ada syarat objektif. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau pencobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu. Terdapat di pasal 21 ayat 4. Pengecualian terdapat di pasal 256, 454, 455, dan 459. Yang kedua, ada syarat subjektif. Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, juga didasarkan kepada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Terdapat di pasal 24 ayat 1 KUHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kompetensi absolut. Kompetensi absolut menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan. Menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dalam bahasa Belanda disebut atribut van Rechtsman. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak menjawab pertanyaan, badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kompetensi relatif. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau mengenai pengadilan negeri yang mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Selanjutnya saya akan menjelaskan siapa yang berhak mengajukan permintaan pra-peradilan. Yang pertama, tersangka, keluarga, atau kuasanya terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terdapat di pasal 79 KUHP. Yang kedua, penyidik atau PU. Dan yang ketiga, yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan terdapat di pasal 80. Dan yang ketiga, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan terdapat di pasal 81. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang menjadi upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, terdapat pada pasal 83 ayat 1 KUHP, kecuali terdapat putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, terdapat di pasal 83 ayat 2. Yang kedua, dalam hal permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Dan yang ketiga, PT memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Dan yang keempat, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu surat dakwaan. Surat dakwaan adalah berupa surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Rumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim pengadilan.
Beberapa bentuk surat dakwaan antara lain: yang pertama ada surat dakwaan tunggal, yang kedua ada surat dakwaan subsidiar atau berlapis, yang ketiga ada surat dakwaan alternatif, yang keempat ada surat dakwaan kumulatif, dan yang kelima ada surat dakwaan kombinasi. Saya akan menjelaskan tentang kelima surat tersebut. Yang pertama ada surat tunggal, dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan tunggal, terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja, yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya, penuntut umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Maka terdakwa hanya didakwa dengan pasal 362 KUHP. Yang kedua, ada surat dakwaan subsidiar atau berlapis. Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidiar, di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai yang paling ringan. Akan tetapi, yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Yang ketiga ada surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif, yang rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidiar, yaitu didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaannya yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urusan dari tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat dakwaan kumulatif. Surat dakwaan kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik atau dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. Dan yang kelima, ada surat dakwaan kombinasi. Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidiar dan dakwaan alternatif secara serempak atau sekaligus. Demikian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.